Baiklah, karena sudah jam 3, kita mulai saja mata kuliah pengantar manajemen bisnisnya. Yang hadir hari ini sekitar 20 orang, yaitu Komang Gede Agus Kerto Wijaya, selanjutnya Iputu Satria Pratnya Sentana, selanjutnya Putu Dio Pranawa, selanjutnya Gede Ari Sanjaya, selanjutnya Tessa War, selanjutnya Maria Sridora Rero, selanjutnya Abelio Hermanto, selanjutnya yang hadir Agus Roy, selanjutnya Bagus Dwi Lengga, selanjutnya Gede Ksamawan, selanjutnya Ketut Dedi Usnadi, selanjutnya Iwayan Yoga Anggara Putra, selanjutnya Kade Agus Karisma Nugraha, selanjutnya Clemencia Monsista Aman, selanjutnya Krishna Dharma, selanjutnya Korutul Aini, selanjutnya Muhammad Musa Afandi, selanjutnya Nikade Ayu Krismawati, selanjutnya Putuguna, selanjutnya Valentino Alexander Kominfo gitu ya. Nah itu ya, sekitar 21 orang yang hadir. Nah, Bapak share dulu materinya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu penentuan metode persediaan ya. Jadi ada metode FIFO yaitu first in first out, ada juga metode LIFO atau last in first out, dan yang ketiga adalah weighted average. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan hanya membahas metode first in first out. Minggu depan baru kita akan membahas LIFO dan weighted average-nya. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu misalnya pada awal periode PT ABC memiliki persediaan dalam ribuan rupiah ini ya. Harganya juga dalam bentuk ribuan, sebesar 3.000 ya. Pada periode tersebut terjadi mutasi persediaan sebagai berikut. Pada tanggal 1 April ya 2018 terdapat persediaan awal ya. Persediaan awal barang ya, barang dagang sebanyak 120 unit, di mana per unitnya harganya Rp25. Jadi dalam bentuk ribuan berarti 25 ini 25.000 ya. Sehingga 120 dikali 25 hasilnya 3.000. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2018 terjadi pembelian sebanyak 80 unit, di mana per unit harganya itu adalah 26 unit. Sehingga 80 dikali 26 sama dengan 2080 ya. Tanggal 15 April terjadi penjualan sebanyak 150 unit. Tanggal 20 April 2018 terjadi pembelian lagi tanggal sebanyak 100 unit, di mana per unitnya harganya Rp27, tinggal dikali 100 menjadi 2.700. Nah, dari data di atas buatlah nanti analisa FIFO-nya ya. Dan di sini untuk pertemuan berikutnya kita bahas LIFO dan weighted average-nya ya. Yang kedua, dari analisa tersebut mana yang memberikan keuntungan tertinggi ya. Jadi metode FIFO, LIFO, dan WA di sini merupakan metode yang memberikan sebuah analisa yang memberikan mana yang memberikan keuntungan tertinggi gitu ya. Ini format tabelnya ya, ada tanggal, ada keterangan, ada unit, harga pokok per unitnya, jumlah saldo unit, dan harga perolehan persediaan. Dan ini di format laporan laba ruginya ya. Nanti hasil analisanya. Nanti hasil analisanya minggu depan ya. Karena hari ini kita cuma FIFO saja. Jadi jika hasil analisa itu nanti kita bandingkan angkanya, mana yang terbaik.
Nah, dari soal ini kita masukkan ke dalam tabel ya, nanti buat tabel di dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama ada persediaan awal ya. Di sini persediaan awalnya sebanyak 120 unit. Jadi kita tinggal masukkan 120 dengan harga pokok sebanyak 25, tinggal dikali ya. 120 dikali 25 ya sama dengan 120 dikali 25, 3.000 ya. Saldo unitnya jadinya 120 ya untuk persediaan awalnya. Sedangkan harga perolehan persediaan ya di sini hasilnya 3.000 ya. Selanjutnya ada pembelian ya. Kita lihat soal ya, ada pembelian tanggal 7 April 2018 itu sebanyak 80 unit. Kita isi 80, harga pokoknya Rp26, tinggal kita kali 80 dikali 26 itu hasilnya 2080 ya. Saldo unitnya berapa jadinya? Saldo unitnya artinya ini akan terjadi penambahan, yaitu 120 ditambah 80 ya, sama dengan 120 ditambah 80. Hasilnya 200. Selanjutnya, harga perolehan persediaannya jadinya 3.000 ditambah 2.080 hasilnya 5.080 ya. Selanjutnya kita lihat soal lagi, terjadi penjualan sebanyak 150 unit ya. Berarti jika 150 unit dengan menggunakan metode first in first out, ini berarti yang digunakan pertama kali itu adalah persediaan awalnya ya, bukan persediaan akhirnya gitu ya. Jadi jika ada penjualan 150 unit, jadi pertama yang kita gunakan adalah saldo unit persediaan awalnya, yaitu 120 unitnya ya. Dengan harga Rp25, tinggal kita kali 120 dikali 25 hasilnya 3.000 ya. Selanjutnya, karena 120 masih kurang lagi 30 ya, supaya mau 150. Berarti kita buat 30. Nah, di sini 120 tambah 30 sudah bisa ya 150. Untuk 30-nya ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari tanggal 7-nya ya. Tanggal 7 April 2018 di sini terdapat pembelian sebanyak 80 unit. Jadi 80 unitnya ini kita ambil 30 unit ya. Jadi harga pokoknya dari 30 unit ini menjadi Rp26 ya. Selanjutnya kita kalikan 30 dikali 26 hasilnya 780. Sedangkan saldo unitnya 200 ya dikurangi 120 dikurangi 30 hasilnya 50 unit ya, karena terjual otomatis stok yang ada di gudang itu akan berkurang ya. Selanjutnya 5.080 kita dikurangi 3.000, selanjutnya dikurangi 780, hasilnya 1.300. Selanjutnya ada pembelian ya. Untuk pembelian tanggal 15 April 2018 itu sebanyak 150 unit. Nah, kita buat 150 unit di mana harganya itu adalah sebanyak 100 ya, 100 ya, bukan 150. 100 unit ya, di mana harga satuannya Rp27 ya. Tinggal kita kalikan 100 dikali 27 hasilnya 2.700. Selanjutnya saldo unitnya menjadi 50 ditambah 100 ya. Hasilnya 150 ya. Nah, awalnya 50 karena ada pembelian otomatis stok yang ada di gudang akan bertambah ya. Bertambah sebanyak 100 unit. Jadinya total keseluruhan dari persediaan sebelumnya yaitu 150. Datangnya dari 50 ditambah 100. Selanjutnya harga perolehan persediaan itu didapatkan dari 1.300 ditambah 2.700 ya. Hasilnya 4.000 ya. Karena ini dalam bentuk ribuan berarti 4.000 ini dikali 1.000 berarti 4 juta ya.
Untuk persediaan akhirnya, berapa jadinya? Persediaan akhirnya kita lihat pada pembelian pada tanggal 7 April 2018 itu sebanyak 80 unit, sedangkan yang sudah kita gunakan sebanyak 30 unit. Berarti 80 dikurangi 30 ya, hasilnya 50 unit ya. Dan harga satuannya 26 ya. 26, selanjutnya tinggal kita kalikan 50 kali 26 hasilnya 1.300. Selanjutnya persediaan akhir yang kedua yaitu kita masukkan 100 unitnya, karena 100 ini belum kita gunakan ya, karena tidak ada penjualan setelah tanggal 15 April 2018, berarti 100 ini tetap ada ya. Tinggal kita salin 100 unit lalu kali 27 ya. Karena di sini Rp27 harga pokoknya. Selanjutnya tinggal kita kali 100 dikali 27 hasilnya 2.700. Nah, di sini berapa jadinya saldo unitnya? Saldo unitnya jadinya 50 ditambah 100 ya, 150. Selanjutnya harga perolehan persediaan 1.300 ditambah 2.700, hasilnya 4.000 ya. Nanti angka yang sebelah sini ini harus sama ya hasilnya. Yang ini ya sudah Bapak tandai. Nilainya harus sama. Jika berbeda berarti ada kesalahan ya. Selanjutnya untuk penjualan ya, kita lihat di soalnya. Nah, di sini harga jualnya 200 unit ya. Nah, ini ya, harga jualnya 200 unit misalnya, Rp200 per unit. Karena dalam bentuk ribuan berarti 200.000 ya, nolnya lagi 3 dihilangkan. Sehingga 150 dikali 200 ya, 150 itu total penjualannya, 150 unit dikali Rp200 itu mendapatkan 3.000 ya, didapatkan dari 150 unit dikali dengan harga jualnya. Selanjutnya ada pajak 0,5% ya, pajak final. Jadi 0,5% ini memiliki jangka waktu ya, bagi yang sudah mengambil perpajakan. Jadi tinggal dikali 0,5%. 150 ya, datangnya dari 0,5% dikali dengan penjualannya ya, kali penjualan. Jadi 0,5% di sini tarif final. Selanjutnya kita kurangi 3.000 dikurangi 150 ya. Hasilnya 29.850 ya, ini penjualan setelah pajak. Penjualan setelah pajak selanjutnya, nah di sini Bapak isi supaya lebih jelas, yaitu penjualan dikurangi dengan pajaknya ya. Jadi hasilnya 30.000 dikurangi 150, hasilnya 29.850. Selanjutnya ada HPP. Jadi HPP di sini harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, kita ambil datanya dari tabel yang sudah kita buat tadi, ya datanya, yaitu pada bagian penjualannya ya. Jadi jumlahnya, berarti di sini 3.000 ditambah 780 ya, enter. Jadi di sini sumber datanya itu berasal dari tabel FIFO-nya ya. Jadi tabel FIFO-nya. Ini sumber datanya dari tabel FIFO-nya, yaitu berapa itu? 3.000 ditambah 780 ya. Hasilnya 3.780. Selanjutnya baru kita mencari EBT ya, atau earning before tax, atau Bapak ubah jadi bahasa Indonesia, laba atau rugi bersih sebelum pajak ya. Jadi laba atau rugi bersih sebelum pajak itu didapatkan dari penjualan 30.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan.
ya. Jika ada di bawah lagi beban operasional, ya, tapi beban operasionalnya Bapak tidak isi, karena kita fokus kepada persediaan saja. Jadi penjualan dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya 26.220. Asalnya dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada EAT atau Earning After Tax, atau jika di bahasa Indonesia kan, ini Pak ganti menjadi laba atau rugi bersih setelah pajak. Jadi didapatkan dari penjualan setelah pajak sebesar 29.850 dikurangi 3.780. Itu hasilnya Rp26.070. Jadi di sini didapatkan dari penjualan setelah pajak dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah itu ya materi tentang FIFO-nya. Mungkin ada yang bertanya? Di chat aja, jangan lewat mikrofon. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Baiklah, karena tidak ada, maka untuk materi tentang penentuan persediaan, yaitu di dalam penentuan harga pokok penjualan dengan metode first in, first out, Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.